Halo Pak Greg, halo teman-teman, halo semuanya. Aku Natasha Celi Astrida. Di sini aku akan memenuhi tugas video reaction filsafat logika tentang krisis ekologi dan delusi diri, implikasi untuk sektor bangunan. Peradaban modern dihadapkan pada krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun berpotensi mengerikan. Sayangnya, mereka yang paling bertanggung jawab terlindung oleh kekayaan. Mereka dari mengalami konsekuensi awal dan tidak memiliki kemampuan untuk merespon secara efektif terhadap ancaman yang meningkat. Sebaliknya, seperti yang dilakukan manusia, mereka bersembunyi di balik mitos-mitos yang dibangun secara sosial yang mengukuhkan status quo. Arus utama mengasumsikan bahwa kita dapat menyelesaikan teka-teki keberlanjutan melalui peningkatan teknologi, peningkatan produktivitas faktor atau efisiensi material, dan kekuatan pasar saja. Para politisi dan masyarakat awam khawatir bahwa kebijakan yang secara efektif dapat mengarungi degradasi ekologi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Namun, jika ilmu pengetahuan yang ada benar, argumen ini tidak relevan. Konsekuensi dari perubahan iklim dan runtuhnya ekosistem itu sendiri tidak hanya akan memperlambat pertumbuhan, tetapi juga dapat menghancurkan ekonomi. Seperti yang telah disebutkan, masyarakat tampaknya tidak bisa berpikir. Renungan serius terhadap tren masa kini memunculkan banyak pertanyaan tidak nyaman yang ingin dihindari oleh dunia. Dapatkah populasi manusia saat ini menikmati standar materi yang cukup memuaskan sambil hidup dalam batas-batas kemampuan alam? Seperti apakah gaya hidup berkelanjutan yang adil bagi 6,7 miliar orang itu? Untuk bangunan itu sendiri, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui bahwa efisiensi material yang lebih besar tidaklah cukup. Bangunan baru, tidak peduli seberapa hijaunya, masih menambah beban manusia. Kita juga harus menyadari bahwa meskipun semua bangunan dan renovasi bersifat lokal, setiap proyek lokal harus mencerminkan konteks ekologi, ekonomi, dan etika global yang keras di mana proyek tersebut berada. Sejalan dengan prinsip-prinsip ini, sektor bangunan dan konstruksi harus melakukan mempromosikan bangunan baru dan hijau, terutama di negara berkembang. Di sini, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tidak dapat dihindari, dan oleh karena itu, bangunan baru diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga antar negara harus bekerja sama dengan sektor bangunan nasional dan lokal untuk memastikan bahwa pembangunan baru di negara berkembang menggunakan metode dan teknologi pembangunan yang paling efisien yang memungkinkan untuk kondisi setempat. Sekian video reaction dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.